Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu seorang remaja juga, dewasa atau remaja ya? Beranjak dewasa, Bu. Ya, tapi yang jelas sudah berbeda generasi dengan saya. Ini sudah masuk ke Gen Z ya. Ya, Ya. Tapi insya Allah bisa nyambung. insya Allah. Jadi ini pembicaraan lintas generasi. Benar. Karena kakak Kimi ini bergelut di bidang politik ya, dan masuk salah satu partai, Iya. Benar. nggak usah kita bilang ya, Ya. berwarna apa, berwarna-warni. Warna salah satu. Adalah. Iya, ada. Ada. Masuk terlibat di partai politik juga. Oke, kakak, ini pertanyaan dari saya dan mungkin pertanyaan juga dari semuanya ya kak. Seberapa besar atau seberapa banyak sih sebenarnya yang kakak lihat anak-anak muda Samarinda itu tertarik masuk ke dunia politik? Kalau bicara minat sih, Bu, ya masih jauh dari 50% ke bawah bahkan tingkat presentasinya. Kenapa? Yang tadi saya bilang terkait dengan ini banyak oknum-oknum yang merubah stigma politik itu jadi jelek seperti itu, Bu. Apalagi banyak oknum yang kita lihat petinggi-petinggi negara, banyak yang tersandung kasus korupsi, itu yang merubah citra politik itu jadi jelek. Dan saya masuk terjun ke politik itu untuk ingin merubah, merepresentasikan politik itu ternyata baik. Seperti itu, nggak sejahat yang kita lihat. Biasanya kan kalau oknum itu mungkin 1-2 ya, tapi yang kita lihat itu bukan 1-2 kan ya. Mungkin orang memandang tetap mengeneralisir, bahkan mungkin kita melihat yang mana sih yang bersih itu mungkin malah seperti memilih jarum di atas tumpukan jerami. Jadi itu yang kita lihat sekarang. Nah, kakak sebagai seorang anak muda itu biasanya mempunyai idealisme yang tinggi, mempunyai idealisme yang masih bagus semuanya ya, ekspektasinya itu tinggi. Nah, apa tidak bertentangan tuh dengan hati nurani kita? Misalnya kita masuk ke dalam situ. Sejauh ini ya, Bu, ya, sampai detik ini saya terjun politik. Saya itu berpolitik udah kurang lebih hampir 2 tahun, mungkin hampir 3 tahun. Dari awal saya terjun ke partai politik sampai detik ini, alhamdulillah masih sesuai dengan hati nurani saya. Karena niat saya pun pertama ada beberapa isu yang ingin saya perjuangkan juga. Salah satunya pendidikan dan keperempuanan. Jadi gimana kita lihat pada faktanya minat perempuan dalam berpolitik itu masih sangat kurang. Dan ini juga salah satu yang ingin saya angkat juga, bagaimana perempuan itu masuk di dunia politik itu hal yang wajib sebenarnya. Itu bisa memperjuangkan hak perempuan juga khususnya. Oh, jadi ini seorang laki-laki yang memperhatikan masalah perempuan ya, Kak? Benar. Jadi kakak merasa seberapa sih menguasai perempuan? Kalau menguasai dalam konteks ini, ya, dalam konteks yang seberapa sih menguasai tentang perempuan? Kalau menguasai tentang perempuan ya sebenarnya enggak juga terlalu menguasai, Bu. Saya cuma ingin terkait perempuan itu bisa berbicara dengan hak yang sama dengan laki-laki. Namun juga kita lihat kan ada momen di mana perempuan itu lebih dominan daripada laki-laki. Ada juga momen di mana laki-laki dominan daripada perempuan. Jadi konsep perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bicara secara gender aja. Kalau bicara secara general, bicara terkait dengan keterlibatan dari seluruh sektor, kita punya hak yang sama. Itu sih seperti itu. Jadi Kak, selama kakak ada di sana, ada di Dewan ya, di Dewan masuk enggak, kemarin enggak daftar. Jadi selama kakak ada di politik, kakak merasa nggak apakah apa yang kakak perjuangkan itu signifikan ataupun bisa kakak teruskan? Ketika kita berjuang, kita tentu bisa mengukur ya. Apakah menurut kakak akan efektif apa yang akan kakak lakukan
ke depannya? Kalau dari bicara secara general Bu ya, semua orang tuh punya cara dan perjuangannya yang berbeda-beda kan Bu ya. Ada yang mau berjuang melalui jalur A, berjuang melalui jalur B, dan saya pribadi memilih berjuang di dunia politik itu karena ya salah satu hal yang efektif untuk bisa memperjuangkan hak-hak dari seluruh sektor itu dari partai politik Bu. Karena apa, yang pertama, satu, kita dekat dengan fungsionaris partai, kekuasaan ya, dan lain-lain. Ibaratnya kita satu langkah di depan, tapi bukan berarti kita tanpa berpartai nggak bisa berjuang, tetap bisa berjuang Bu. Kita banyak juga melalui komunitas, organisasi, kita bisa memperjuangkan hak-hak yang ingin kita perjuangkan. Saya tanyakan seberapa efektif itu gini loh Kak. Kita tahu ya banyak kepentingan partai yang harus memang mereka akomodir. Sedangkan kita berada di salah satu titik yang punya idealisme yang mungkin berbeda dengan mereka. Apakah ada nggak sih ketakutan bahwa nanti malah jangan-jangan Kakak yang terikut mereka? Karena seperti apa ya? Udah banyak Bu ya contohnya. Iya, kan? Sudah banyak. Bahkan seorang jaksa agung yang dulu almarhum itu pernah mengatakan, ya merasa seperti berada di sarang penyamun itu seperti apa sih gitu. Tanda petik ya, tidak semuanya memang. Dulu tapi ada nggak ketakutan seperti itu? Ketakutan tuh ada Bu, mulai awal saya belum terjun ke partai politik. Ada sebenarnya, apa ya, ibaratnya di partai politik ini apa yang sesuai dengan saya perjuangkan, kira-kira bisa nggak, atau malah saya merubah diri saya. Itu kan poinnya sebenarnya. Kan begitu ya. Kalau sebagian besarnya seperti itu, kan yang mereka perjuangkan, menurut kita loh ya, menurut pandangan kita tuh, mereka berjuang untuk partainya, bukan berjuang buat kita, masyarakat. Apalagi ya, kalau perempuan, ya memang sih, sudah banyak yang kita lihat ya, beberapa perkembangan, terutama kan, yang diperjuangkan adalah peraturan dan perundang-undangan ya kan. Ya, oke deh, mudah-mudahan aja. Kita lihat ya Kak, ke depannya seperti apa sih sebenarnya. Semoga Kakak tidak berubah. Amin. Sesuai dengan jalur yang ingin dicapai. Kita bicara soal perempuan. Perempuan kan menurut slogan-slogan yang kita dengar, wah sebagai apa namanya itu, fondasi bangsa, sebagai tiangnya negara, dan sebegitu besarnya peran perempuan. Nah sebenarnya kita sebagai perempuan, kalau menurut Kakak nih, anak-anak muda sekarang sudah seberapa sadar sih sebenarnya bahwa penting banget loh perempuan ini? Gitu. Kalau bicara kesadaran ya, anak muda, apalagi perempuan itu juga bagian dari anak muda kan. Karena kalau kita bicara anak muda ini bicara usia sebenarnya, usia muda dan lain-lain. Jadi penting sih sebenarnya, baik dari laki-laki maupun perempuan, kita itu bisa memperjuangkan hak yang sama. Cuman yang mungkin yang beda konsep berjuangnya sih. Kenapa juga saya memperjuangkan perempuan? Karena yang pertama juga perempuan itu penting. Sebagai yang pertama, satu, fondasi bangsa, dan juga kita dalam konteks politik di DPR RI sendiri 30% itu hal yang wajib, keterwakilan perempuan. Tapi pada faktanya kita memang minat politik dalam perempuan pun masih sangat minim. Itu mungkin tugas dari partai-partai sih Bu, untuk bisa mengkader gimana perempuan ini minat berpolitik. Karena ya kosnya terlalu tinggi kali ya. Bisa kita jadi untuk seperti berpolitik itu kan kosnya terlalu tinggi. Itu sih sebenarnya intinya kenapa sekarang tuh politik jadi seperti ini kan. Sebenarnya mungkin akarnya di situ. Nggak tahu kalau nanti ke depannya bagaimana sih caranya supaya kosnya nggak terlalu tinggi. Sebenarnya gini sih Bu. Jadi muncul orang-orang yang benar berkualitas, bukan hanya seseorang yang punya uang. Kan sekarang banyak sih Bu sebenarnya. Kalau kita bicara masuk ke politik ya, bukan hanya bicara kos politiknya aja, money politik itu kan masih banyak tuh oknum-oknum yang memakai money politik seperti itu. Bukan masih banyak lagi, dan memang hampir seluruhnya sekarang kalau tidak pakai kos yang tinggi nggak akan bisa jadi. Itu juga, tapi Bu, saya awal mulai itu sebelum terjun ke politik ya, kalau bicara money politik saya baratnya lihat politik ini pasti berhubungan dengan duit. Betul. Pas saya masuk terjun ke politik, saya mengenal satu anggota dewan yang paling ibaratnya yang anti money politik dia berjuangnya.
Nah itu saya kenal, saya sebut aja namanya Bu ya, Ibu Hetipa itu salah satu inspirasi saya kenapa saya ingin terjun dan memperjuangkan perempuan juga gitu Bu. Soalnya dia bicara memperjuangkan tuh bicara program Bu. Alhamdulillah selama saya kenal Ibu Hetipa juga salah satunya nggak pernah bicara soal money politik. Dia selalu bicara soal program dan berkelanjutan. Jadi seperti itu yang membuat saya juga ingin, oh ternyata tanpa money politik pun beliau tetap bisa berdiri gitu. Ya, sebenarnya kan intinya mungkin ke perempuan dan pendidikan kali ya. Benar. Karena sebenarnya pendidikan yang tinggi itu mungkin yang bisa menciptakan seseorang seperti Bu Hetipa. Bukan hanya pendidikan sih, dan juga tentu saja moralitas. Benar. Yang penting itu. Kita bicara ini Bu ya, kalau bicara soal pendidikan ini itu fondasi dari seluruh sektor. Karena kalau bicara pendidikan otomatis pendidikan ini inputnya dari semua sektor yang menciptakan outputnya apa? Ekonomi. Karena kalau pendidikan kita yang bagus, baik pendidikan moral, pendidikan karakter, bahkan pendidikan akademik, jika tiga fondasi ini bagus, kita bisa menciptakan sektor infrastruktur yang bagus, sosial yang bagus, politik yang bagus, sehingga outputnya bisa membuat ekonomi yang bagus. Jadi seperti itu, pendidikan kita yang harus dikuatkan dulu. Iya betul. Sedangkan di Samarinda ini menurut kakak, pertama ya kita kalau bicara pendidikan baik perempuan maupun laki-laki, tapi terutama karena kita concern-nya kepada perempuan, menurut kakak dari berbagai studi yang kakak ikuti ataupun pengalaman yang ada di lapangan, pendidikan di Samarinda ini tingkatnya masih jauh dari harapan atau ya sudah cukup buat kita. Kalau bicara cukup untuk terjun ke masyarakat. Kalau bicara pendidikan sih Bu ya, kalau dari segi administrasi memang pendidikan itu wajib kan Bu ya. Apalagi kita punya aturan 12 tahun wajib belajar, 12 tahun wajib belajar kan dari SD sampai SMA. Cuma problem yang kita baru-baru ini tuh terkait dengan perkuliahan kan Bu, terkait dengan UKT yang naik segala macam. Tapi alhamdulillah tahun ini dibatalkan. Cuman kita nggak tahu nih ke depannya sampai di mana itu dibatalkan. Nah itu yang membuat saya juga kita agak prihatin dengan pernyataan salah seorang dosen ya kemarin, yang ibu-ibu yang mengatakan bahwa itu pihak dari rektorat kan itu ya, dari rektorat ya, kementerian kalau nggak salah. Bukan apa tuh rektorat Univ itu dari Univ ya? Yang bahkan pendidikan tinggi itu yang tersier aja. Iya. Nah itu kan sebenarnya pernyataan yang sebenarnya menyakitkan hati, terutama beliau adalah seorang perempuan loh yang menyatakan. Padahal bagaimana kita bisa menjadikan negara kita ini kuat kalau apalagi dari perempuan yang tidak berpendidikan. Itu saya telaah terkait isu itu ya, saya koreksi dikit. Sebenarnya kalau kita mengacu pada peraturan yang pendidikan wajib belajar 12 tahun, tersier itu sebenarnya betul Bu, bukan berarti saya membela itu sih. Sebenarnya kalau bicara pendidikan kita ada tuh pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah kalau dari saya pribadi itu tuntutlah ilmu sampai ke yang lahap. Jadi seperti itu Bu. Jadi kenapa bicara tersier itu sebenarnya kalau mengacu pada peraturan yang 12 tahun wajib belajar, sebenarnya memang betul juga Bu, cuman yang menjadi tumpang tindihnya kita lihat dari sektor ketenaga kerjaan. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang memang mewajibkan untuk kualifikasi kerja itu rata-rata sarjana. Nah kita ini kan peraturan yang terkait dengan 12 tahun wajib belajar dengan kualifikasi kerja tidak sesuai kan. Maksudnya ini yang saya harapkan juga dari pemerintah khususnya untuk bisa memperjuangkan bagaimana wajib belajar itu bisa sampai sarjana. Ya bukan hanya bicara 12 tahun. Dan kalau hanya SMA rasanya belum cukup untuk mereka tuh langsung untuk terjun ke masyarakat. Iya benar. Kesiapan terkait dengan mentalnya, skillnya juga dan lain-lain. Soft skill dan hard skillnya kan tuh harus digerus juga Bu, bukan bicara pendidikan akademik aja sebenarnya. Memang mungkin tersier ya. Iya. Tapi tanpa itu kita nggak bisa mengejar ketertinggalan kita. Benar. Kalau memang semuanya hanya sampai di wajib belajar aja, apalagi kita nggak bisa mengikuti. Iya, apalagi nih Bu, saya pernah baca artikel, nama profesor itu Profesor Lance Brissett, dia dari Harvard Kennedy School. Dia pernah meneliti anak-anak usia 15 sampai 18 tahun di Jakarta.
dari hasil penelitian itu Bu, beliau tuh hasil penelitiannya hasilnya ngomong begini Bu, anak-anak usia 15 sampai 18 tahun di Jakarta itu tertinggal 128 tahun. Bayangkan di Jakarta aja yang notabene-nya metropolitan, masih tertinggal pendidikannya. Apalagi kayak daerah-daerah di luar Jakarta itu gimana konsen pendidikannya, itu sih yang saya itu Samarinda kan kota ya, apalagi di luar kota ya, kita itu sudah skala dunia sih, karena kan kita acuan kita kalau bicara pendidikan ya. Bicara soal pendidikan ini acuannya itu ada nama organisasinya tuh OECD. Saya lupa itu kepanjangannya. Dan sebenarnya kan gini, pendidikan itu kan hak segala bangsa. Benar. Dan itu dilindungi undang-undang. Artinya sebenarnya negara itu juga bertanggung jawab terhadap pendidikan. Di masyarakat kita. Kan di undang-undang kan disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu tadi berkaitan dengan misalnya mereka hanya berhenti di pendidikan dasar. Tetapi ternyata di dunia kerja dan di dunia di lapangan, pendidikan dasar itu tidak cukup untuk kita menyelesaikan masalah kita. Gitu. Benar. Karena ini Bu ya, saya lanjut terkait ini, kita coba korek sedikit soal kualitas pendidikan di Indonesia terhadap pandangan dunia. Saya lanjutkan tadi, ada tuh organisasi namanya OECD. Saya lupa OECD itu mempunyai program namanya PISA. Jadi PISA itu program International Student of Assessment. Jadi asesmen pendidikan di dunia. Jadi hasil asesmen tahun 2018 kalau nggak salah, tingkat pendidikan Indonesia itu 72 dari 79. Bayangkan tertinggi dari terendah. 72 dari 79 kan kita lihat kualitas pendidikan kita ini kok sejauh itu gitu. Mungkin seperti itu, tapi sebenarnya kita tidak menafikan, karena ketika kita, orang-orang kita, anak-anak kita, ada contohnya misalnya anak saya ya, itu dari Kalimantan. Ketika kita ke Jawa, bukan berarti sebenarnya mereka tertinggal. Tidak, sebenarnya gini ya, sebenarnya kita juga memiliki kualitas yang tinggi juga. Karena ketika orang-orang kita yang berkualitas pergi ke luar, itu mereka luar biasa loh di sana, juga termasuk pintar-pintar. Iya, sebenarnya kita ini mampu sebenarnya dari kita lihatlah anak yang lahir tuh dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, cuman yang menjadi problemnya itu bagaimana fasilitator pemerintah terhadap pendidikan itu sendiri. Kembali lagi kan, sebenarnya ya ini tadi, sebenarnya akhirnya jatuhnya ke fungsi pemerintah dan legislatif itu bagaimana bisa membangun, bisa memperjuangkan untuk benar-benar sesuai fungsinya, fungsi legislatifnya. Apalagi kita bicara soal 2045 Indonesia emas. Nah sekarang ini jadi pertanyaan, Indonesia emas atau Indonesia cemas? Iya kan? Kedua-duanya sih. Memang kita slogannya tetap Indonesia emas, tetapi kita ya harap-harap cemas. Iya, makanya itu sih Bu. Kalau dari saya pribadi secara subjektif, sebenarnya pendidikan ini yang harus kita bukan dirubah sih, diperbaiki. Kalau bicara dirubah kayaknya nggak mungkin ya, apalagi kita beberapa kali ganti kurikulum dari KTSP, kurikulum 2013. Sebenarnya kurikulum itu nggak salah sih sebenarnya. Iya, tapi itu menjadi ini formulanya kan untuk bisa merubah mindset dan lain-lain segala macam. Karena kita bicara pendidikan bukan pendidikan akademik, tapi pendidikan karakter juga salah satu. Di Jepang itu Bu ya, saya ada baca artikel di Jepang juga, lihat di YouTube juga. Pendidikan di Jepang itu dari usia belasan tahun masih mengedepankan pendidikan moral. Jadi dia kalau menyeberang jalan, dia itu tunduk dulu untuk menghargai itu sekarang hilang. Dari Gen Z ini hilang. Sekarang hilang. Mereka itu hanya selalu mendewa-dewakan kepintaran akal, akademik, dan terutama juga media sosial. Benar, itu sangat berpengaruh. Wah, ini kita kalau saya sih lebih cemas seperti gini loh. Apa kita pernah berpikir nggak sih sebenarnya bangsa kita ini sedang dimanfaatkan oleh teknologi sebesar-besarnya? Kita sebagai pangsa pasar aja, dan kita tuh sedang dirusak sebenarnya. Kalau kakak pernah nggak berpikir seperti itu? Saya ini Bu ya, kalau tipikal orang yang selalu berpikir dua sisi, positif dan negatif. Negatifnya apa, positifnya apa. Nah jadi kalau bicara
teknologi nih Bu ya. Teknologi ini seperti pisau Bu. Iya, betul. Pisau ini kan wadah, bisa kita gunakan untuk masak atau bisa kita gunakan untuk bunuh orang. Itu contohnya. Jadi teknologi ini seperti pisau. Kalau kita bunuh orang, berarti kita tuh banyak lihat konten-konten negatif. Teknologi salah satu memanfaatkan dengan hal negatif. Tapi kalau kita bisa masak, teknologi itu kita bisa manfaatkan, kita bisa berjualan, kita pakai e-commerce, terus kita bisa membranding diri melalui video, apalagi kita banyak sosial media, ada Instagram, TikTok. Jadi itu kalau kita bicara menyalahkan teknologi nggak bisa juga Bu, karena teknologi cuma wadah. Bukan sih Kak, jadi kalau kayak kita mungkin mengarahkan kan yang penting. Iya, nah itu kembali lagi peran pemerintah juga melalui kebijakan, legislatif, serta pembimbingnya orang tua. Sekarang kita bicara realita aja ya Kak, yang bisa Kakak lakukan. Mungkin kecil, tapi mungkin kita bisa mulai. Benar, ya, kayak dimulai hal-hal kecil. Kita bisa dari teman kita untuk bisa ngasih tahu hal-hal baik. Kita manfaatkan teknologi itu, kita bisa berkarya. Bukan kita menjudge orang melalui teknologi segala macam, karena teknologi itu sangat besar manfaatnya, tapi sangat bisa kemaslahatan atau bisa mudarat ya kan. Iya. Jadi kita berbicara teknologi sebenarnya, apalagi dalam konteks pendidikan, kita banyak bisa belajar melalui YouTube. Gini sih Kak, jadi kalau ini ada nanti potong-potong aja ya. Jadi Kak, kita tuh sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dari kakak tuh apa? Sebenarnya apa program yang bisa kita jalankan untuk kita perempuan misalnya? Oh, saya mengedukasi misalnya, kita ada kumpul bareng atau apa kayak gitu. Kalau dari RPA sendiri Bu ya, kebetulan saya masuk di organisasi RPA, Rumah Perempuan Anak, menjabat juga sebagai bendung di provinsi juga, tingkatan provinsi. Kami tuh membuat program itu terkait dengan edukasi, karena edukasi yang paling pertama, yang paling penting itu bisa mengedukasi bagaimana perempuan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur dan juga anak-anak di Kalimantan Timur itu bisa mandiri. Pertama, mandiri secara mental, bagaimana dia menghadapi problemnya di dunia. Untuk bisa tetap berdiri walaupun diterpa angin, terpa badai. Apalagi sekarang nih isu-isu yang lagi isu-isu kita itu kan mental health. Pasti anak-anak Gen Z ini biasanya tidak tahan banting. Benar. Ya kan? Sedikit-sedikit kena mental, sedikit-sedikit mintanya healing. Belum kerja apa-apa, sudah healing yang diutamakan, sehingga keluhan-keluhan dari pemakai kerja ya ataupun yang dunia yang ingin mempekerjakan mereka jadi takut nih karena mereka sepertinya tidak siapnya justru dari mentalnya ya kan dari mental sebenarnya. Kalau kita bicara akademik, saya yakin anak-anak Gen Z ini mampu juga berpikir kreatif segala macam. Lebih pintar sih, lebih cepat menyerap ya teknologi. Benar, apalagi kita digeruskan dengan teknologi. Ibaratnya pembelajarannya jadi lebih cepat. Terus juga memang yang paling problem utama tuh mental, bukan dikit-dikit nanti apa-apa nanti diupload ke sosmed. Problemnya yang hal memang sifatnya privasi tapi malah diumbar di publik. Itu sih yang pertama yang menjadikan mental health itu jadi problem utama juga, apalagi khususnya perempuan. Apalagi kalau bicara soal berhubungan, misalkan pacaran dan lain-lain itu dikit-dikit nanti di spill di chatnya, mungkin dia masalah dengan pacarnya diumbar ke publik. Sebenarnya kalau dari saya pribadi Bu, itu kayak kurang setuju aja, itu hal yang memang nggak pantas jadi konsumsi publik, tapi malah jadikan konsumsi, dan warganet yang tahu jadi nimbulkan persepsi luas. Ada yang berpikir A, berpikir B. Sebenarnya kita lihat juga ini bukan jauh di konteks perempuan Bu ya. Baru-baru ini yang mukul anjing sama itu tuh kan baru-baru itu kan sebenarnya masalah sepele Bu. Di satu sisi juga si pelaku, bukan pelaku sih bahasanya, si orang ini menyelamatkan kucing karena anjing itu digigit kucing. Betul. Sebenarnya bukan masalah sepele juga karena itu cuma mungkin sebelum semuanya diketahui duduk persoalannya udah langsung berpandangannya itu orang banyak langsung menjudge tanpa tahu permasalahannya. Jadi mungkin, jadi kita menemukan satu titik ataupun garis ya Kak. Artinya menyiapkan perempuan itu sekarang tidak bisa lepas dari satu pendidikan, terutama pendidikan moral dan etika ya Kak. Yang kedua berarti yang sangat penting nih
harusnya kita juga harus memberikan pendidikan kepada perempuan bagaimana cara bermedia sosial yang baik ya Kak, ya, yang benar, yang benar. Banyak sih sebenarnya. Kalau bicara media sosial ini juga wadah kan. Iya, kita betul. Berkreasi. Kita perlu media sosial pasti ya. Karena apa-apa ada bahkan no viral no justice, ya kan? Gitu. Nah, itu kan ibaratnya dampak positif juga sebenarnya. Kalau nggak viral nggak diusut. Iya betul. Banyak sih negatif positifnya sebenarnya. Tapi itu tadi seperti pisau, kita harus belajar bagaimana menggunakan semuanya secara tepat. Benar. Mungkin seperti kakak bisa tuh bagus untuk memberikan pelajaran. Dan sebenarnya sebagai sama-sama media kita ya, sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang bisa kita jembatani, kita mediasi, kita bisa bareng-bareng untuk terjun sebenarnya ya Kak. Benar, sama-sama bersinergi karena di 2024 ini Bu ya, Gen Z itu sebenarnya harus belajar tentang kolaborasi bukan kompetisi. Kita tuh bersinergi, berkolaborasi, mungkin yang punya skill A, skill B disinkronkan kan bisa jadi suatu produk dan lain-lain sebenarnya. Karena kita sudah dunia yang lalu itu tentang kompetisi itu kita selalu dulu diajari untuk berkompetisi. Sama halnya. Sebenarnya kita waktu itu menjadi lebih kuat. Iya benar. Ya, jadi itu ya. Jadi antar generasi itu mempunyai sisi lemah dan kelebihan masing-masing ya Kak. Berarti memang harus kita bisa melihat sisi yang negatif itu untuk kita jadikan hal yang positif ya Kak. Benar. Karena kalau tiap problem yang kita hadapi selalu ada peluang. Betul. Bicara juga kesempatan. Kesempatan itu bukan datang 1-2 kali, Bu. Kesempatan itu pasti selalu ada kepada siapa yang terus mencoba. Dan kalau rasanya dulu kita dari generasi yang dulu, generasi yang dulu kita menyiapkan anak-anak kita itu dengan dengan touch, physical touch, dengan memang selalu bertemu. Sedangkan sekarang kita harus mulai mengingatkan lagi ya Kak, kepada ibu-ibu kita mungkin ya, seperti saya juga ya, untuk lebih memperhatikan. Sebenarnya gini sih Bu, kalau kita bicara orang tua dan anak ya, itu ke konteks parents. Orang tua tuh juga harus belajar dari anak. Dan anak juga harus belajar dari orang tua. Jadi kita tuh saling sinergi akhirnya kan sebenarnya. Apa yang menjadi kemampuan anak itu ketika dia masih balita hingga dia masuk di jenjang pendidikan, orang tua ini juga harus belajar. Belajarnya apa? Kita juga lihat potensi anak itu, misalkan dia suka di musik. Oke, pelan-pelan kita nanti coba diarahkan ke musik. Karena yang jadi salah satu faktor juga anak itu bisa Bu ya, kayak stres lah mungkin bahasa, karena tidak sesuai dengan kemampuannya dan juga orang tua ini maksa anak itu. Nah itu juga salah satu yang saya pribadi kurang sepakat sih. Sebenarnya kita tetap mendorong anak itu untuk masuk di akademik, cuman secara halus. Tapi juga kita lihat minat bakat anak ini kemana. Kalau ini saya agak berbeda dengan kakak. Saya agak berbeda. Karena kalau orang tua zaman dulu tuh pasti akademis itu sangat penting ya. Benar. Sedangkan, kalau orang zaman dulu menyiapkan anak-anak itu biasanya dari kecil. Emang dari kecil tuh mereka belajar matematika misalnya. Nggak bisa kan setelah, memang mereka tuh benar-benar diajari, mereka ikut belajar, ikut mengikuti, kemudian sudah agak besar, jadi terus dikawal terus. Sedangkan sekarang tuh kayak putus. Kadang-kadang orang tua sudah tidak mau. Sudah lepas tangan. Nah, sebenarnya di sini permasalahannya di sini. Bukan karena ketidakmampuan mereka, tidak mengerti, tidak bisa itu. Anak saya kira semua pinter kok. Semua pinter Bu, benar. Makanya itu juga saya bilang kenapa anak itu harus dipelajari juga. Betul. Karena terkait dengan skillnya. Jadi wah ini kalau kita runut ya Kak, bakal sampai besok kita nggak selesai. Panjang karena sebenarnya. Mungkin yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat, Kak, apa kira-kira yang ingin Kakak lakukan untuk mengatasi, setidaknya sedikit memberikan titik? Ini sih dari Rumah Perempuan Anak sendiri ini mempunyai program juga, Bu. Programnya itu terkait dengan edukasi. Dan kami insya Allah kedepannya juga untuk Rumah Perempuan Anak ini Voice to School untuk bisa memperkenalkan kepada ini anak-anak tingkatan SD, SMP maupun SMA bagaimana di program kami ini saya sedikit jabarkan Bu ya. Dari program kami sendiri untuk bisa memperkenalkan tentang pelecehan seksual itu sebenarnya separah itu. Terus kasus bullying. Terus juga kita mengedukasi anak-anak
dari SD cara ini. bermedia sosial Kak, itu yang kayaknya harus kita tanamkan Iya, di ini awal ya, Kak. tarikannya nanti ada di media sosial. Nah, jadi nanti di program Goes to School itu kami dari SD, SMP, SMA itu kami memperkenalkan hal-hal yang dari konteks biologis kayak dari konteks biologis, anak-anak perempuan khususnya juga hal-hal yang nggak boleh disentuh oleh lawan jenis pertama. Dari SD sampai SMP serta SMA, dan juga kita terkait dengan bermedia sosial juga kami punya program bincang perempuan. Bincang perempuan tuh kita bisa live bareng dengan teman-teman, juga bisa sharing soal keperempuanan dan problem-problem anak seperti itu. Oke Kak, berarti dalam waktu dekat kita mungkin juga bisa bersinergi, bisa bersinergi ya untuk melakukan hal-hal walaupun kecil mungkin ya, tapi setidaknya kita mau bergerak. Benar. Yang penting tuh kita bergerak sih. Iya. Oke Kakak, terima kasih